Halo semuanya, perkenalkan, saya Syifa Jalan Putri dengan NPM 20064781000. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan di program vokasi jurusan okupasi terapi jenjang semester 2 di Universitas Indonesia. Pada kali ini, kita akan membahas tentang vital sign atau tanda-tanda vital. Vital sign adalah ukuran statistik dari berbagai fisiologis yang dimana bertujuan untuk menentukan status kesehatan seseorang. Ada 5 tanda-tanda vital. Yang pertama, kesadaran. Untuk menentukan kesadaran, menggunakan Glasgow Coma Scale. Yang kedua, pemeriksaan suhu tubuh. Untuk pemeriksaan suhu tubuh, menggunakan alat termometer. Yang ketiga, pemeriksaan pernapasan. Yang keempat, pemeriksaan tekanan darah. Dan yang kelima, pemeriksaan nadi. Akan tetapi, pada video kali ini, kita akan membahas tentang tekanan darah. Tekanan darah bertujuan untuk mengukur tekanan darah pada arteri saat ketika jantung sedang berdenyut atau jantung sedang memompa darah ke seluruh tubuh. Kenapa sih kita penting untuk memeriksa tekanan darah kita? Karena untuk beberapa pasien dengan penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi dan juga hipotensi atau tekanan darah rendah biasanya tidak mengalami gejala. Padahal, hipertensi dapat menyebabkan penyakit yang serius loh, seperti serangan jantung dan juga stroke. Sedangkan hipotensi dapat mengalami pusing dan juga pingsan pada beberapa pasien. Maka dari itu, kita penting dan wajib untuk selalu memeriksa tekanan darah kita. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk kita membaca tekanan darah kita. Yang pertama yaitu sistolik. Sistolik ini terjadi ketika jantung kita sedang memompa ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua, diastolik. Diastolik ini terjadi ketika jantung kita sedang beristirahat. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui apakah dia sistolik dan juga diastolik? Yaitu ketika kita sedang memeriksa tensi pasien dan akan terdengar bunyi degupan, dan degupan pertama itu disebut sistolik dan degupan terakhir yaitu diastolik. Ada 3 penilaian dalam tekanan darah. Yang pertama normal, hipertensi, dan juga hipotensi. Ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan sebelum kita memeriksa tekanan darah. Yang pertama, pasien yang akan diperiksa harus sudah beristirahat dan dalam kondisi rileks 15 menit sebelum pemeriksaan. Jadi, yang bersangkutan harus duduk beristirahat, menenangkan diri dalam waktu 15 menit sebelum pemeriksaan dilakukan. Yang kedua, semua aktivitas yang dapat mempengaruhi tekanan darah harus dihindarkan, setidaknya 30 menit sebelum pemeriksaan. Aktivitas yang termasuk di sini adalah olahraga, makan, minum alkohol, dan merokok. Yang ketiga, pemeriksaan harus dilakukan dalam kondisi yang tenang dan tidak berisik, apalagi saat pemeriksa harus menggunakan stetoskop saat pemeriksaan. Ini dimaksudkan agar bunyi yang harus didengar pemeriksa terdengar jelas dan tidak terganggu dengan suara-suara lain, seperti suara kendaraan, suara mesin, dan lain-lain. Alat-alat yang digunakan untuk pengecekan tekanan darah. Alat yang pertama adalah sphygmomanometer atau tensimeter. Tensimeter memiliki 3 bagian. Yang pertama, manset. Manset adalah bagian dari tensimeter yang dilingkarkan ke tangan. Cara kerja manset adalah dengan menampung udara yang dipompa dari bulb ke manset. Yang kedua, bulb atau pompa. Bulb adalah bagian dari tensimeter yang berfungsi untuk memompa udara menuju manset. Yang ketiga, manometer. Manometer adalah bagian yang berguna untuk membaca tekanan darah. Pembacaan tekanan darah adalah dengan membaca arum jam penunjuknya. Alat yang kedua yaitu stetoskop. Stetoskop berfungsi untuk mendengarkan suara-suara yang dihasilkan oleh detak jantung. Selanjutnya kita masuk ke tahap-tahap pemeriksaan tekanan darah. Yang pertama, lingkarkan manset pada tangan dan beri jarak sekitar 2 jari di atas lipatan siku.
dan carilah letak arteri brachialis berada. Selanjutnya, pasang stetoskop pada telinga dan putar stetoskop berlawanan arah. Lalu stetoskop diletakkan pada bagian arteri brachialis yang berada pada lekukan siku. Pastikan kunci pompa udara tensimeter sudah tertutup rapat dengan cara diputar. Setelah itu, tekan pompa hingga menunjukkan angka yang berada di manometer menjadi 180 mm air raksa. Setelah mencapai angka tersebut, buka kunci pompa secara perlahan dan dengarkan degup pertama denyut nadi, yang berarti adalah nilai sistolik, dan degup terakhir denyut nadi yang berarti diastolik. Dengan begitu, kamu dapat menentukan berapa tekanan darah yang kamu miliki dengan cara menghitung nilai sistolik per diastolik. Pada pemeriksaan tekanan darah yang saya lakukan, saya mendapatkan nilai siastolik berada pada 100 mm air raksa, dan nilai diastolik berada pada 40 mm air raksa, yang berarti tekanan darah yang dimiliki pasien adalah 100 per 40 mm air raksa, sehingga dapat dikatakan tekanan darah pasien tergolong tekanan darah rendah atau hipotensi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua.